Aktifin dulu kameranya semua biar kita mulai. Win Datul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Sagita. Di sini saya akan menjadi moderator untuk kelompok 1, di mana kelompok 1 akan menjelaskan materi mengenai pengujian hipotesis deskriptif. Di mana mata kuliah ini dibawakan oleh dosen kita, yaitu Ibu Rabia Afifah Daulay, MPD. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 1, yaitu ada Cindy Sagita oleh saya sendiri, Fadila Al-Hasana, Fitriani, Febri Erlasari Lubis, Syifa Ramadhani, dan Windari Ramadhani. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita memasuki pemaparan materi yang akan dipaparkan oleh Windari Ramadhani. Kepada Windari Ramadhani, saya persilahkan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hipotesis dua arah. Nah, hipotesis dua arah diartikan sebagai pengujian dua arah. Nah, atau two Thailand digunakan untuk hipotesis yang belum jelas arahnya, atau apakah positif atau negatif. Next. Nah, misalnya ada hipotesis yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang positif antara pelatihan X dengan kinerja Y untuk mengungkapkan apakah benar terdapat hubungan yang positif atau tidak antara variabel X dengan Y. Nah, maka dilakukanlah analisis korelasi dengan SPSS dan diperoleh outputnya sebagai outputnya. Baiklah, itu saja yang saya paparkan. Saya lanjutkan kepada moderator. Maaf sebelumnya, baiklah, terima kasih kepada Windari yang telah memaparkan materi hipotesis dua arah. Sekarang kita memasuki materi hipotesis searah yang akan dipaparkan oleh Fadila Al-Hasana. Kepada Fadila, saya persilakan. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan hipotesis satu arah. Hipotesis searah pada umumnya saya lanjutkan. Hipotesis searah pada umumnya disusun sebagai pernyataan yang menunjukkan arah hubungan atau perbedaan dari dua variabel yang diteliti, yaitu arah mencerminkan hubungan positif atau sebaliknya yaitu negatif. Sebagaimana misalnya hipotesis penelitian, semakin tinggi motivasi belajar siswa, maka diikuti semakin tinggi prestasi siswa itu pula. Nah, menunjukkan arah hubungan yang positif. Contoh lain yaitu semakin tinggi konsep diri, maka diikuti semakin rendah agresivitas siswa yang menggambarkan adanya hubungan yang bersifat negatif. Selanjutnya, uji pihak kiri. Nah, uji pihak kiri ini digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih besar atau sama dengan lebih besar, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih besar atau sama dengan sinonimnya yaitu kata paling sedikit atau paling kecil. Nah, contoh rumusan dari hipotesis uji pihak kiri ini, yang pertama ada hipotesis 0, kualitas mengajar guru paling tinggi yaitu 70% dari rata-rata nilai ideal. Nah, selanjutnya hipotesis alternatif. Kualitas mengajar guru paling rendah atau sama dengan 70% dari rata-rata nilai ideal. Nah, yang ketiga ada hipotesis statistiknya yaitu hipotesis 0
sama dengan 70%, hipotesis alternatif lebih kecil 70%. Nah, untuk langkah-langkah menjawab uji pihak kiri ini, yang pertama ada hipotesis dalam uraian kalimat. Yang kedua ada hipotesis model statistik, yang ketiga ada standar deviasi, dan rata-rata dari perhitungan sebelumnya didapat 3,14 dan X 58,443. Nilai T hitung dengan taraf signifikan 0,05, dB 60, dan uji pihak kiri maka didapat T tabel sebesar 1,671 atau 1000,671. Kriteria pengujian membagikan T hitung dengan T tabel dan kesimpulan. Contoh lain dari uji pihak kiri ini yaitu pada soal misalnya suatu perusahaan lampu pijar merek laser menyatakan bahwa daya tahan lampu yang dibuat paling sedikit 400 jam berdasarkan pernyataan produsen tersebut, maka lembaga konsumen akan melakukan pengujian apakah daya tahan lampu itu betul 400 jam atau tidak. Sebab ada keluhan dari masyarakat yang menyatakan bahwa lampu pijar merek laser tersebut cepat putus. Nah, untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka dilakukan penelitian melalui uji coba terhadap daya tahan 25 lampu yang diambil secara random. Dari uji coba tersebut diperoleh data tentang daya tahan 25 lampu sebagai berikut. Yang pertama ada ketahanannya 450 jam, 390, 400, 480, 500, 380, 350, 400, 340, 300, 300, 345, 375, 425, 400, 425, 390, 340, 350, 360, 300, 200, 300, 250, dan 400 seperti yang ada di pada PPT ini. Nah, untuk membuktikan pernyataan produsen lampu pijar tersebut, maka perlu dimasukkan rumus hipotesis yang telah saya bacakan tadi, yaitu rumus hipotesis statistik adalah hipotesis 0 lebih besar sama dengan 400 jam, dan hipotesis maaf sebelumnya, hipotesis alternatifnya yaitu lebih kecil 400 jam. Nah, untuk mencari rumusnya itu, yang pertama masukin rumus T, nilai T yang dihitung, selanjutnya dibuat T hitung, yaitu rata-rata ini XI, terus nilai hipotesis nolnya itu yaitu nilai yang dihipotesiskan, yaitu simpangan baku, N yaitu jumlah anggota sampel, dan masukkan tadi ininya soalnya yaitu yang X itu yang 450, 390, dan seterusnya, dan dibagi 25. Nah, simpangan baku sampelnya yaitu yang didapat 68,25. Selanjutnya dimasukkan kembali rumus yaitu T sama dengan X dikurang hipotesis 0 S kuadrat N, T sama dengan 366 dikurang 400 sama dengan minus 2,49. Nah, yang hasil yang didapat yaitu 68,25 akar 25. Nah, jadi pernyataan produsen lampu yang menyatakan bahwa daya tahan lampu pijar merek laser paling sedikit 400 jam ditolak karena hipotesis analisis yang diterima dapat dinyatakan bahwa daya tahan lampu lebih kecil dari 400 jam berdasarkan data sampel. Daya tahan lampu itu rata-rata 366 jam. Sekian pemaparan dari saya serahkan kepada moderator.
Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Fadilah yang telah memaparkan materi hipotesis searah, yaitu uji pihak kiri. Nah, selanjutnya pada hipotesis searah ini adanya uji pihak kanan yang akan dilanjutkan oleh Syifa Ramadhani. Kepada Syifa Ramadhani, saya persilahkan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai uji pihak kanan. Nah, uji pihak kanan ini digunakan apabila hipotesis 0 atau HO berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi lebih besar. Nah, kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Nah, untuk contohnya yaitu hipotesis 0, yaitu kualitas mengajar guru adalah 70% dari rata-rata nilai ideal. Sedangkan hipotesis alternatif, kualitas mengajar guru lebih dari 70% dari rata-rata nilai ideal. Nah, slide selanjutnya. Nah, langkah-langkah untuk menjawabnya yaitu hipotesis dalam bentuk kalimat. Nah, yaitu HO, kualitas mengajar guru adalah 70% dari rata-rata nilai ideal. Dan HA, kualitas mengajar guru paling rendah 70% dari rata-rata nilai ideal. Kemudian ada hipotesis, kemudian yaitu hipotesis statistik, yaitu hipotesis 0 sama dengan 70%, sedangkan hipotesis alternatif lebih besar 70%. Kemudian yaitu standar deviasi dan rata-rata dari perhitungan sebelumnya didapat 3,14 dan rata-ratanya yaitu 58,443. Kemudian yaitu nilai T hitung. Nah, nilai T hitung ini adalah sama untuk masing-masing uji, baik itu untuk uji pihak kiri, kanan, ataupun uji dua pihak. Nah, dari perhitungan uji dua pihak di atas dapat didapatkan nilai T hitungnya yaitu adalah 41. Nah, kemudian ada dengan taraf signifikan yaitu 0,05, dB-nya yaitu 60 dan uji pihak kiri maka didapat T-tabel sebesar 1000,671. Nah, kemudian ada kriteria pengujian. Nah, untuk pihak kiri pengujiannya adalah jika T-tabel lebih kecil daripada T hitung, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Nah, kemudian ada membandingkan T hitung dengan T-tabel, yaitu didapat T hitung sama dengan 41 dan T-tabel sama dengan 1000,671. Nah, ternyata T-tabel lebih kecil daripada T hitung atau 1671 lebih kecil daripada sebelumnya lebih besar daripada 41. Nah, maka hipotesis nolnya ditolak dan hipotesis alternatifnya diterima. Nah, kemudian yaitu kesimpulan, yaitu hipotesis alternatif menyatakan kualitas mengajar guru lebih dari 70% dari rata-rata nilai ideal diterima. Sedangkan hipotesis 0 yang menyatakan kualitas mengajar guru adalah 70% dari rata-rata nilai ideal ditolak. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Syifa Ramadhani. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Feby Ernasari Lubis, yaitu mengenai materi. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yaitu mengenai cara menyusun hipotesis. Nah, jadi hipotesis pada umumnya diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari masalah suatu penelitian. Adapun cara-caranya yaitu yang pertama, penentuan masalah. Jadi dasar penalaran ilmiah ialah kekayaan pengetahuan ilmiah yang biasanya timbul karena sesuatu keadaan atau peristiwa. Yang kedua yaitu hipotesis pendahuluan atau hipotesis preliminar, dugaan atau anggapan sementara yang menjadi pangkal bertolak dari semua kegiatan ini juga akan diperoleh. Jadi tanpa hipotesis preliminar, pengamatan tidak akan terarah.
Selanjutnya yaitu pengumpulan fakta. Dalam penalaran ilmiah, di antara fakta yang besarnya tak terbatas itu, hanya dipilih fakta-fakta yang relevan dengan hipotesis preliminar. Selanjutnya yaitu formulasi hipotesis. Jadi, pembentukan hipotesis dapat melalui ilham atau intuisi, di mana logika tidak dapat berkata apa-apa tentang hal ini. Hipotesis diciptakan saat terdapat hubungan tertentu di antara sejumlah fakta. Selanjutnya yaitu pengujian hipotesis. Artinya, mencocokkan hipotesis dengan keadaan yang dapat diamati dalam istilah ilmiah disebut dengan verifikasi atau pembenaran. Apabila hipotesis terbukti cocok dengan fakta, maka disebut konfirmasi. Selanjutnya yaitu aplikasi atau penerapan. Apabila hipotesis itu benar dan dapat diadakan menjadi ramalan, dan ramalan itu harus terbukti cocok dengan fakta. Kemudian harus dapat diverifikasikan dengan fakta. Adapun menurut Riyadi pada tahun 2016, bahwa hipotesis dapat disusun dengan dua pendekatan, yaitu ada pendekatan deduktif dan pendekatan induktif. Yang pertama yaitu pendekatan deduktif. Secara deduktif, data yang kedua secara induktif. Penyusunan hipotesis secara deduktif ditarik dari teori. Suatu teori terdiri dari proposisi, sedangkan proposisi menunjukkan hubungan antara dua konsep. Yang terakhir yaitu pendekatan induktif, sedangkan penyusunan hipotesis secara induktif bertolak dari pengamatan empiris. Sebagai contoh dari pengamalan kita di masa lampau, kita mengetahui bahwa kecelakaan kendaraan bermotor di jalan raya kebanyakan disebabkan oleh supir yang menjalankan kendaraannya dengan kecepatan tinggi. Baiklah, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, sebelumnya terima kasih kepada Feby yang telah menjelaskan materi itu pengujian hipotesis. Selanjutnya kita memasuki submateri pembuktian hipotesis yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Next slide. Nah, baiklah, dalam penelitian inferensial yang harus menguji suatu hipotesis, termasuk penelitian eksperimen, pembuktian suatu hipotesis selalu terkait dengan istilah signifikansi. Pemahaman mengenai taraf signifikansi sangat penting dalam penggunaan metode statistika guna menguji hipotesis. Nah, karena hal ini disebabkan kesimpulan dalam penelitian inferensial yang selalu disandarkan pada keputusan statistik yang tidak dapat ditopang oleh taraf kepercayaan mutlak atau 100%. Jadi, dalam penelitian inferensial ini, kita atau peneliti selalu menggunakan probabilitas atau peluang, yakni adanya peluang kesalahan dalam menolak atau menerima hipotesis tersebut yang kita peroleh dari penelitian. Nah, jadi dalam analisis yang menggunakan statistik, taraf signifikan atau sig seringkali diberi simbol P atau simbol alfa yang dinyatakan dalam proporsi atau persentase yang berarti besarnya peluang kesalahan. Nah, menurut kesepakatan para ahli statistik, peluang kesalahan tertinggi yang masih dapat diterima yaitu hanya 0,05 atau 5%. Berarti peluang kesalahan sebesar 5% artinya kesalahan sebanyak 5 kali dari 100 kejadian. Nah, untuk sebaliknya, taraf kepercayaan sebesar 95% atau 0,95, maaf. Dalam penelitian sosial, khususnya dalam bidang pendidikan, taraf signifikansi pada umumnya diukur dari P, sebesar, dari P maksudnya sig, sebesar 1% atau 5%. Jadi saat melakukan analisis penelitian terutama perlu menginterpretasikan hasil sig, yang kemudian diikuti oleh skor dan koefisien korelasi.
Dalam analisis penelitian, sebaran hasil peluang kesalahan SIK dibagi dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama, P atau SIK, hasil peluang kesalahan lebih kecil dari 0,01, maka korelasi atau perbedaannya dinyatakan sangat signifikan. Dengan demikian, hipotesis dapat diterima. Yang kedua, SIK atau hasil peluangan kesalahan lebih kecil 0,050 antara 0,011 sampai 0,050, maka korelasi atau perbedaannya dinyatakan signifikan. Dengan demikian, hipotesis dapat diterima. Yang ketiga, SIK atau hasil peluang kesalahan lebih besar dari 0,05, maka korelasi atau perbedaannya dinyatakan near signifikan atau tidak signifikan. Dengan demikian, hipotesis ditolak. Next slide. Next. Fadila. Nah, sebagai contoh, penelitian eksperimen tentang pengaruh model pembelajaran penugasan terhadap motivasi belajar mahasiswa yang menghasilkan SIK 0,089 dan besarannya square 0,061. Hal ini berarti bahwa dalam penelitian tersebut tidak ada pengaruh yang signifikan dari model pembelajaran penugasan terhadap motivasi belajar mahasiswa. Nah, dengan demikian, hipotesis yang berbunyi model pembelajaran penugasan yang berpengaruh terhadap motivasi belajar mahasiswa ditolak. Nah, sumbangan efektif dari model pembelajaran penugasan terhadap keberadaan motivasi belajar mahasiswa nampak rendah, yakni hanya sebesar 6,1%. Ada perbedaan dalam pembuktian atau pengujian hipotesis pada penelitian inferensial, yaitu termasuk penelitian eksperimen dengan penelitian tindakan. Next slide. Jadi, pada pembuktian hipotesis ini dapat kita ambil critical point-nya atau poin-poin pentingnya. Yang pertama, pembuktian hipotesis pada penelitian inferensial selalu menggunakan uji statistik seperti yang dijelaskan. Diterima atau ditolaknya suatu hipotesis dikaji dari hasil skor signifikansinya. Jika skor signifikansinya yang diperoleh lebih dari 0,050, maka hipotesis penelitian tersebut tidak signifikan alias ditolak. Sedangkan sebaliknya, maka penelitian diterima. Jadi dengan demikian, skor ketercapaiannya, jika hasil tindakan sudah melampaui indikator ketercapaian tersebut, maka penelitian tersebut terbukti. Nah, mengenai menyajikan artikel jurnal yang akan dibacakan. Kepada Fitriyanti, dipersilakan untuk memaparkan materi terkait artikel jurnal. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan artikel terkait materi jurnal. Adapun kaitan materi dengan artikel jurnal, penulis ambil yaitu dengan berjudul pengaruh sistem genetik reporting dan institutional ownership terhadap nilai beritaan dengan profitabilitas sebagai variabel investasi. Dengan penuturan petani yang berasal dari instansi program studi akuntansi.
Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang materi yang terkait pada jurnal, yaitu adapun kaitan materi dengan jurnal tulis ambil yaitu dengan judul pengaruh konjungsi reporting dan institusional analisis terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel interaksi. Dengan penulis dua lembar pertama berasal dari instansi program studi substansi Fakultas Ekonomi Universitas Unpad. Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh penerapan sustainability reporting dan institusional analisis terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel interaksi pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 dan 2018. Populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode tahun 2016 sampai dengan 2018. Dengan total sampel sebanyak 26 perusahaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur dengan literal. Hasil penelitian membuktikan bahwa sustainability reporting berpengaruh terhadap profitabilitas. Institutional ownership berpengaruh terhadap profitabilitas. Sustainability reporting berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Institutional ownership tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Profitabilitas berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Sustainability reporting berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Institutional ownership berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan profitabilitas sebagai variabel intervening. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih sebelumnya kepada Fitrianti yang telah memaparkan artikel jurnal terkait mengenai materi kami yaitu pengujian hipotesis deskriptif. Nah, jadi yang dapat saya simpulkan pada presentasi hari ini yaitu pengujian hasil hipotesis deskriptif, di mana dalam penelitian hipotesis diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah dalam suatu penelitian. Nah, rumusan masalah ini tersebut bisa berupa pernyataan tentang hubungan dua variabel atau lebih, perbandingan atau komparasi, atau variabel mandiri atau deskripsi. Nah, dalam hal ini terdapat perbedaan, yaitu di mana penelitian dan statistik. Nah, jadi pada statistik, hipotesis nol diartikan sebagai tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik, atau tidak adanya perbedaan antara ukuran populasi dan ukuran sampel. Sekian pemaparan materi dari kelompok 1, dan terima kasih sebelumnya kepada anggota kelompok. Saya ucapkan, saya akhiri, lebih dan kurang saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah siap nih, Weh?